Nah, coba apa? Ini dalam pendalaman nih. Apa? Klasifikasi secara filsafat idealisme, rasionalisme, atau secara logika, Quran itu benar. Quran itu sebagai sumber hukum. Kira-kira kata logika gimana? Belum empirisnya belum? Itu Pak. Banyak yang benar gitu. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran? Ya apanya? Ucapan Tuhan. Ya apanya? Bisa substansi Abang kita masih ondok. Ih, serius Pak? baca dulu. Ya harus jelas dulu apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu tidak bentrok dengan logika. Logika apa yang tidak bentrok dengan Quran? Contoh nih, salah satunya. Contohan Pak. Quran ternyata berbicara tentang manusia dari rahim, alam rahim, kemudian jadi darah jadi daging kemudian jadi tulang, pembuatan alaqatan sampai 4 bulan jadilah embrio. Nah ini ternyata tidak bentrok dengan logika kesehatan. Jadi secara teoritisnya dulu nih bicara Quran itu. Wah benar kalau itu kita pulang sebagai sumber hukum karena dia tidak bentrok. Minimal uji ukurnya dengan ilmu kesehatan atau teknologi lah. Misalkan di laut sana antara air, laut tawar sama ini tidak bertemu. Oh ternyata ada dalam Al-Quran. Nah ini dengan logika ilmu kaum dia tidak bentrok sesuai. Nah itu secara apa tuh? Logika atau teoritis atau rasionalisasinya. Lalu Quran secara empiris gimana? Nah ini maksudnya di situ nih penerapan filsafatnya di situ. Kita membahas Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Saya dosen mata kuliah Ummul Quran. Pak Koko. Itu memang kayak saya bingung sendiri. Merasa Dosen-dosen lain kan gitu. Ya saya ngerasain. Kita merasa bimbingan, skripsi. Bukan saya pembimbing aja, banyak kosong ke saya. Mau yang jadi badan. Enaknya ketika kosong dengan saya bukan pembimbingnya, pasti uji sama saya, kan udah nyambung. Misalnya kita pembimbing akademik kita siapa? Udah ada mungkin. Pembimbing akademik siapa? Pak Ajur Pak saya. Hah? Bayar sama? Baru satu Pak. Amin. Ente di sini siapa? Parija sama? Amin. Dan di sini sama? Saya. Atau? Nah, udah ada seperti ini siap-siap uji UP sama saya. Udah pernah posta. Kan bukan bimbingnya. Karena mikir LBH apa? Pasti langsung di ACC Pak kalau dia. Belum masuk. Ada yang TF. Nanti ada positivisme nanti ke lain. Ini satu-satu dulu berpikirnya. Ini berpikir ini jadi pegangan hidup Anda dan juga cara pandang. Contoh, Quran secara empiris apa? Anda terapkan kepada wanita, manusia. Manusia ini secara empiris, ente rasional, makhluk rasional. Itu makhluk yang berpikir. Manusia adalah semua manusia adalah binatang. Anda adalah binatang. Maka Anda adalah manusia. A sama dengan B, B sama dengan bukan A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C. Ulangi. Ini cara berpikir logika. A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C. Silogisme. Makanya Anda harus punya nih. Padahal saya ngomong minimal itu punya buku jujur resumasi. Pernah saya ngomongin ini kan belum? Masa belum sih? Belum. Filsafat ilmu. Nah ini buku ini kenapa saya anjurkan? Karena buku ini di samping bacaannya sangat sederhana, ada gambar-gambar. Ini kan senang waktu PAUD, TK kan gambar. Nah bisa lebih mana? Paling kalau baca buku saya agak 3 menit, boleh gitu. Karena memang saya tidak dibuat secara fans, tapi secara serius, berbasis akademiknya gitu. Tapi kalau Pak Jujur itu dia enak.
kayak buku Patafsir. Kalau anda baca buku bersama umum Patafsir, itu ngomongin Plato, ngomongin Aristoteles itu kayak bikin novel. Jadi bacanya nggak bosan. Nah, itu supaya logikanya benar gitu kan. Tolong ini bacanya. Kemudian yang kedua, logika formal. Ada judulnya logika formal. Ini murah, cuma 15 ribuan. Murah banget. Ya A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C. Itu silogisme, premis final, premis mayor. Kalau dalam bahasa romantik, natijah kubro dan natijah sugro. Bahwa Tuhan itu adalah pencipta, pasti ada ciptaannya. Maka yang diciptakan pasti ada penciptanya. Udah berhenti sama situ logikanya. Jangan ditanya siapa penciptanya. Ini ada sepuku pencipta terakhir. Logikanya di situ. Kalau nggak begitu, tasalsul apa namanya? Berputar. Ayam dulu, telur dulu. Ayam dulu, telur dulu. Namanya tasalsul. Nggak mau modal kan terus gitu. Nah, sekali lagi, maksud saya ini sekali lagi, ini penerapan filsafat dalam membongkar objek hukum Islam. Pertama kajian rasionalisme atau logika, apa itu Tuhan? Itu cukup, nggak bisa Tuhan nggak bisa dikasih dengan logika, harus dengan empiris. Masuk tarekat, harus ibadah, masuk kumpulan segala macam kan. Nah, mau untuk jamaah, mama dulu, mama dede, mama butuh, harus empiris, makanya harus terukur. Lalu kalau Quran apa sih empiris? Pertama, kitab Quran tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah. Ini sudah berapa abad?